Halo teman-teman, pernah nggak kalian bermain basket? Atau pernah juga nggak ngelempar bolanya itu kayak gini? Nah, itu namanya teknik lemparan 3-point set. Jadi, teknik lemparan ini itu membuat bola melambung dan pas banget sampai akhirnya jatuh ke ringnya. Kalau dipikir-pikir, bola kan kamu arahkan ke depan. Terus kenapa dia nggak terbang lurus aja ya? Apa sih yang bikin dia naik lalu turun? Dan apa sih yang membuat lintasannya itu berubah menjadi melengkung? Jawabannya ada di gerak parabola. Yuk, kita bedah satu-satu. Gerak parabola terjadi karena ada dua gerakan yang berlangsung secara bersamaan. Pertama, gerak mendatar, dan yang kedua adalah gerak vertikal. Kedua gerakan ini berjalan bersamaan sehingga lintasannya itu menjadi melengkung. Bayangkan Anda melempar bola dari sisi sebelah sini. Ketika dilempar, bola tersebut akan bergerak mengikuti lintasan yang melengkung sehingga mencapai titik yang Anda tuju. Sekarang, mari kita bagi lintasan tersebut menjadi 5 posisi agar lebih mudah dipahami. Yang di sini posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat, dan posisi kelima. Posisi ketiga merupakan titik posisi tertinggi dari lintasan ini. Sekarang, mari kita bahas dua jenis gerak yang mengakibatkan bola bisa melengkung. Yang pertama, ada gerak vertikal. Dan yang kedua, ada gerak horizontal. Sekarang, mari kita bahas mengenai gerak horizontal. Pada arah mendatar, benda akan terus bergerak maju dengan kecepatan yang dianggap konstan. Hal ini terjadi karena pada arah horizontal tidak terdapat gaya signifikan yang mempercepat atau memperlambat gerak, terutama jika dipengaruhi oleh gesekan udara yang diabaikan. Yang kedua adalah gerak vertikal. Berbeda dengan arah horizontal, gerak vertikal dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gravitasi selalu menarik benda ke bawah, sehingga ketika sebuah benda dilempar, ia akan tertarik naik terlebih dahulu akibat kecepatan awalnya, lalu balik turun ketika dipengaruhi oleh gravitasi. Di awal, tadi sudah dijelaskan bahwa gerak parabola merupakan gabungan antara gerak horizontal dan gerak vertikal. Ketika gerak horizontal yang bersifat konstan dipadukan dengan gerak vertikal yang terus berubah akibat pengaruh gravitasi, terbentuklah lintasan melengkung. Perpaduan kedua komponen kecepatan inilah yang menghasilkan gerak parabola. Mari kita analogikan seperti ini. Pada lintasan parabola terdapat satu titik paling tinggi yang disebut titik puncak. Pada titik tersebut, kecepatan vertikal benda menjadi 0. Benda berada pada fase transisi, yaitu dari gerak naik menuju gerak turun. Setelah melewati titik tertinggi, gravitasi bekerja penuh sehingga benda mulai bergerak turun. Kecepatan vertikal meningkat ke arah bawah, menyebabkan benda semakin cepat mendekati permukaan tanah. Jadi, secara keseluruhan, lintasan melengkung pada gerak parabola terjadi karena dua gerak yang bekerja secara bersamaan, gerak mendatar yang konstan, dan juga gerak vertikal yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dan sekarang, kamu sudah paham kenapa bola bisa melengkung saat dilempar.